Al-Quran berkata, seorang mukmin ketika masuk kubur, menjadi luaslah kuburnya sampai 70 hasta, bunga-bunga harum bertaburan. Sutra dihamparkan baginya, sedikit hafalan dari Al-Quran menjadi penerang baginya, seperti cahaya matahari, layaknya seperti pengantin baru. Tiada seorang pun yang berani membangunkan dari tidurnya kecuali sang kekasih. Demikianlah nikmatnya. Tetapi untuk orang kafir, kubur menjadi sempit dan hancurlah tulang rusuk ditelannya. Ular sebesar-besar leher unta menghampirinya dan menyabit-nyabit dagingnya sampai hanya tinggal tulangnya. Malaikat yang buta tuli lagi bisu memukulnya dengan gada besi. Jeritannya tidak didengar dan keadaannya tidak dilihat. Ditambah lagi setiap pagi dan sore hidangan siksa api neraka untuknya. Sehubungan dengan itu, Al-Faqih menegaskan, barang siapa menghendaki selamat siksa kubur, maka lakukanlah 4 perkara secara rutin atau langgeng, dan lenyapkanlah 4 perkara, yaitu 1. Sholat 5 waktu. 2. Banyak bersedekah. 3. Selalu membaca Al-Quran. 4. Banyak bertasbih. Sedangkan 4 perkara lainnya ialah 1. Itu adalah dusta. Kemudian 2. Khianat. 3. Adu domba. 4. Menyisakan air kencing. Menyisakan air kencing. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara dibenci Allah, yakni main-main ketika sholat. Yang kedua, bergurau di tengah-tengah baca Al-Quran. Yang ketiga, berkata keji ketika puasa. Dan yang keempat, tertawa-tawa di kuburan. Pesan Muhammad bin As-Sama ketika melihat kubur, janganlah tenang dan diamnya kubur membujukmu. Tidak sedikit orang bingung di dalamnya. Dan janganlah ratanya kubur menipumu, karena di dalamnya terdapat perbedaan yang menyolok antara penghuni satu dengan lainnya. Maka bagi akal sehat sebaiknya sering memikirkan sebelum masuk ke dalamnya. Seperti yang dinyatakan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, barang siapa sering memikirkan tentang kubur, pasti dia memperoleh kebun-kebun surga. Tetapi bagi yang melupakannya, pasti terjerumus ke jurang neraka. Peringatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika berkhutbah, wahai sekalian manusia, pikirkanlah maut yang tidak mungkin menghindarimu. Di mana saja kau berada, ia pasti menghampirimu. Kamu lari, dia mengejarmu. Ia selalu terikat pada ubun-ubun. Lalu sebaiknya carilah jalan selamat. Diulang-ulang berkali-kali oleh Sayyidina Ali. Dan cepatlah, kubur di belakangmu selalu mengejar. Ingatlah, terkadang kubur itu merupakan kebun-kebun surga atau jurang-jurang neraka. Setiap hari ia memperingatkan kita, aku adalah rumah gelap, tempat sunyi dan rumah ulat-ulat. Pikirkanlah, sesudah itu kamu masuk hari yang lebih menggiriskan. Anak kecil menjadi beruban, orang tua menjadi bingung seperti mabuk, para ibu lupa bayi yang disusuinya, kaum wanita hamil langsung gugur kandungannya, suatu kenyataan yang sulit diingkarinya. Mereka bukan mabuk akibat minuman keras, tetapi siksa Allah SWT yang dahsyat lagi menggiriskan. Dan pikirkan sekali lagi, sesudah itu akan terjadi kobaran api neraka yang sangat panas lagi curam. Besilah perhiasannya, darah bercampur nanah yang mengalir darinya, jauh dari rahmat Allah SWT.
Sehubungan dengan itu menangislah orang-orang Islam. Katanya, di samping itu terdapat surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Amin. Dan memasukkan kita ke dalam surga kenikmatannya. Amin. Amin. Kemudian Usaid bin Abdurrahman berkata, aku memperoleh kabar bahwa seorang mukmin yang meninggal dibawa berkata, cepatkan membawaku ini. Dan setelah masuk kubur, tanahnya bicara, aku senang ketika kamu hidup di atasku, dan lebih senang lagi setelah kamu masuk perutku. Tapi ketika yang mati orang kafir, katanya, pulangkanlah aku ini. Dan setelah masuk kubur, tanah pun mengomel, sejak dulu aku benci kepadamu ketika kau hidup di atasku, lebih-lebih setelah mati tidak habis-habisnya aku membencimu. Tampak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis sewaktu berdiri di atas kubur. Ditanyakan kepadanya, kenapa Anda menangis karena kubur? Padahal ketika diterangkan surga dan neraka, Anda tidak menangis. Sayyidina Utsman menjawab, Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat awal bagi akhirat. Jika seseorang selamat di kubur, maka harapan baik baginya, karena sesudah itu ringan baginya. Tetapi jika seseorang celaka di kubur, maka pertanda buruk, karena sesudah itu sangat berat baginya. Kata Abdul Hamid bin Mahmud al-Makhuli, aku sedang duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an, lalu datanglah rombongan bertanya kepadanya, kami jamaah haji, salah seorang di antara kami ada yang mati di daerah Yatis Sifah. Saya ulangi, Yatis Hifah. Lalu kami mengurusnya, dan sewaktu menggali kubur ada ular melingkar di dalamnya. Kemudian pindah kubur lain, ternyata ada ularnya pula. Hal itu kami lakukan sampai 3 kali. Yakni tetap ada ularnya. Lalu apa yang kami lakukan terhadap mayat itu? Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, itulah amal perbuatan mayit ketika di dunia. Sebaiknya kuburlah ular itu demi Allah. Jika bumi ini kau gali semua, pasti kau temukan ular di dalamnya. Lalu pulanglah mereka selesai menanam mayat tersebut dan mengembalikan barang bawaan hajinya kepada keluarganya. Kemudian bertanya tentang amal perbuatannya. Jawab istrinya, dia penjual gandum dalam karung untuk makan sehari-harinya. Dia ambilkan dari karung tersebut dan menggantinya dengan tangkai-tangkai gandum seberat gandum yang dimakan sehari. Al-Faqih dalam ulasannya tentang kisah tersebut mengatakan bahwa khianat adalah penyebab salah satu dari siksa-siksa kubur, dan kenyataan yang mereka saksikan adalah berupa peringatan agar kita tidak mudah khianat. Dikatakan bahwa setiap hari bumi menyeru kepada kita sebanyak 5 kali. Seruannya demikian. Yang pertama, wahai umat manusia, kalian hidup berjalan di atas punggungku, dan ke dalam perutkulah kalian mati atau dikembalikan. Kemudian yang kedua, wahai umat manusia, kalian makan di atasku, dan di dalam perutku kalian dimakan ular. Ketiga, wahai umat manusia, kalian bersenang-senang di atasku, dan di dalam perutku kalian akan menangis. Yang keempat, wahai umat manusia, di atas punggungku kalian bersorak-sorai dan bersedih di dalam perutku. Dan kelima, wahai umat manusia, di atas punggungku kalian berbuat maksiat, di dalam perutku kalian disiksa. Amr bin Dinar bercerita, seseorang dari penduduk Madinah punya saudara wanita di sebelah kota. Dia sakit, tidak lama kemudian mati. Sesudah ditanam, ia pulang, teringat sesuatu dalam kantong yang jatuh atau tertanam ke dalam kubur.
Lalu dengan bantuan penduduk setempat, kubur saudaranya itu digali lagi dan sesuatu yang ikut tertanam itu dapat diketemukan. Akan tetapi kemudian ia membawa sedikit lahat saudaranya. Terlihatlah api menyala dan diratakan tanahnya atau ditanam kembali. Sesudah itu ia pulang menanyakan kepada ibunya, "Apakah yang dilakukan saudaraku ketika hidup?" Jawabnya, "Kenapa kamu bertanya tentang itu? Padahal ia telah mati." Ia terus mendesak. Dan akhirnya ibu itu memberitahukan bahwa ia selalu mengakhirkan waktu sholat, melengahkan kesucian dan mengadu domba sesama tetangga. Itulah akibatnya ia disiksa dalam kuburnya. Oleh karenanya, barang siapa menghendaki selamat dari siksa kubur, maka hindarkanlah penyakit adu domba, baik sesama tetangga ataupun orang lain. Kata Al-Barak bin Azib, Nabi SAW